Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Tadi di sini saya merakit PC lagi. PC tampil elegan, sangat menarik sekali, berwarna putih, dalamnya hitam, dan juga ada fan biru cyan. Sebagai contoh yang ada di sini, tampil elegan menggunakan Ryzen 5 5600G, menggunakan eGPU ya, tanpa GPU tambahan. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya. Ya dimana sangat cakep sekali sih, di harga 5.450.000. Untuk part-part yang ada di sini, semuanya baru kecuali satu di harddisknya aja, nggak masalah untuk yang itu. Dan di sini sangat cakep sekali dari tampilannya, karena dari segi usernya itu cuma buat kerja aja, jadi tidak pakai GPU tambahan. Ya dimana sudah lebih dari cukup lah untuk part-part yang ada di sini. Dan kurang lebihnya seperti itu. Dan seperti biasa nanti saya reviewnya dari segi gaming, apakah worth it atau tidak untuk rakitan yang ada di sini. Dan sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G, 6 core 12 thread yang tray ya, gak ada boxnya, jadi supaya lebih murah di harga 1 jutaan, 1,6an lah. Kalau yang membeli yang box yang baru, dia itu di harga 2 jutaan. Jadi lebih baik membeli yang tray, dan juga dengan sisanya kita alokasikan ke CPU build yang ada di sini supaya lebih bagus suhunya. Itu lebih rekomen. Dan juga yang ada di sini udah lebih dari cukup lah untuk kerja-kerja desain maupun ketik dan juga yang lainnya. Ini requestan dari user di harga 1,6 juta ya untuk prosesornya. Dan lanjut, saya menggunakan MOBO yang ada di sini, ASRock B550M HDV. Itu hampir sama seperti yang A520M ya. Cuma yang membedakan kalau yang ini sudah support Gen 4. 520M dia itu belum support Gen 4 untuk PCI-nya. Dan juga ini di harga di bawah 1,2 juta. Cukup bagus lah untuk yang ada di sini. Harga terjangkau di mereknya ASRock, udah terjamin lah dari dulu sampai sekarang untuk brandnya. Dan juga ada support NVMe, meskipun saya tidak memakai NVMe ya di rakitan yang ada di sini supaya lebih menghemat budget di bawah 6 juta. Dan lanjut, saya menggunakan RAM yang ada di sini Kingston Fury Beast di 2x8GB di kecepatan 3600, bukan yang 3200, supaya performanya itu lebih bagus daripada yang lainnya lah. Untuk yang ini, karena menggunakan eGPU, harus mementingkan dari segi kecepatan di RAM-nya supaya lebih powerful dari segi performanya untuk yang ada di sini. Di bagian sini yang saya tancapkan berwarna hitam. Dan lanjut, saya menggunakan ini SSD dari Silicon Power yang A55 512GB, udah saya tancapkan di bagian dalam sini, yang dimana nggak kelihatan dari segi casing karena memang tertutup dari segi backplate-nya. Untuk yang ini di harga 300 ribuan, 512GB untuk software dan juga Windows udah lebih dari cukup untuk ini ya. Yang penting pakai SSD. Dan juga tambahan saya menambahkan HDD juga 500GB bermerek Seagate, itu second di harga 100 ribuan lah, yang dimana udah ada di bagian dalam sini. Nggak kelihatan juga karena memang menumpuk dengan SSD yang ada di sini. Untuk menyimpan file-file yang lainnya seperti foto, video maupun hasil tesnya atau hasil dari projectnya ya bisa disimpan lah untuk yang ada di sini sebagai storage kedua. Kalau yang ini kasih ke Windows maupun softwarenya untuk SSD. Dan lanjut, saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, Deepcool AG400 RGB. Meskipun fan yang ada di sini sudah saya ganti menggunakan fan case, jadi lebih bagus lah dan juga lebih sesuai dari segi temanya, berwarna putih ke biru-biruan. Dan juga yang ada di sini dibanderol di harga 255.000 ya, Deepcool AG400. Cukup bagus dari segi performanya untuk meningkatkan Ryzen 5 5600G, memiliki 4 pipa dan juga 12 cm untuk fan-nya. Ini sudah lebih dari cukup. Dan lanjut, saya menggunakan power supply yang ada di bawahnya ini, Frostfire 500 watt 80 plus bronze. Udah lebih dari cukup lah untuk mengangkat Ryzen 5 5600G, yang dimana tidak sampai di 150 watt untuk maksimal full load-nya. Ya buat upgradable ke depannya lah untuk yang ada di sini. Untuk menambah GPU seperti contoh GTX 1660 Super, RTX 3050 maupun yang RX 6600 udah bisa lah. Jadi untuk upgradable ke depannya, power supply yang ada di sini yang saya pakai di harga 620.000. Dan lanjut, saya menggunakan ini casing Phenom RX Brava. Untuk yang ada di sini ada dua tipe, berwarna putih dan juga hitam. Tapi kalau yang ini berwarna putih di harga 400.000 yang tanpa fan. Kalau yang ada fan juga ada sih, tapi harganya lebih mahal. Tapi kalau yang ini tanpa fan jadi di harga 400.000. sebagai contoh yang ada di sini, tipenya MATX atau power supply cover, serta dia itu sangat cakep sekali. Di bagian depan ada mesh-nya ya, ini sangat bagus. Dari segi tampilannya Phenom RX Brava. Dan yang terakhir saya menambahkan fan juga, ini ya, fan RX 7 berwarna biru cyan. Seperti contoh yang ada di sini, di bagian depan 2, di bagian atas 2, di bagian belakang 1. Satuannya di 35.000 dikali 5
di 175.000 untuk total harga yang ada di sini fan-nya. Jadi udah lebih dari cukup lah untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus. Dan juga tampilannya sangat menarik sekali, berwarna hitam, putih, dan juga kebiru-biruan, biru cian. Sebagai contoh yang ada di sini tampil elegan ya, sangat menarik. Kurang lebih seperti itu untuk part-partnya yang ada di sini. Udah saya sebutkan satu persatu. Dan apakah worth it atau tidak di harga 5.450.000 menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga eGPU dengan tampilan sangat menarik sekali, putih kebiru cian. Seperti itu aja, nggak usah berlama-lama, lanjut ke review dari segi gaming dan juga tes yang lainnya. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan SSD SPA55. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 21 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SSD SATA 3 di 20-an detik. Tapi kalau yang ini di 21 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini SSD-nya dia itu 100% semua, dan juga Note-nya dia itu perfect. Serta suhunya di 40 derajat untuk yang ini, terbilang dingin. Kalau di hard disk-nya dia itu juga sama, 100% semua, dan juga Note-nya dia itu perfect. Serta suhunya di 31 derajat, terbilang ini dingin juga menggunakan hard disk Seagate. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD SPA55. Untuk membacanya mendapatkan di 539, serta menulisnya di 509. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 500/450. Dan kalau kita bandingkan melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Jadi bisa dibilang ini bagus dari segi realitanya. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhunya menggunakan Deepcool AG400 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Minimalnya mendapatkan di 38 derajat serta maksimalnya di 77 derajat. Untuk yang minimalnya terbilang ini dingin di bawah 40 derajat dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja. Serta maksimal yang mendapatkan di bawah 80 derajat terbilang ini dingin juga dalam pengujian di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, dan yang mentok paling tinggi di 77 derajat terbilang ini masih aman dan juga dingin. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 127 fps menggunakan Vega 7. Serta di CPU mendapatkan di 1848 CB. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 78 fps. Ini pun juga masih aman lah di game GTA yang biasa, bukan yang di roleplay. Kalau semisal yang RP mungkin agak berat ya, kecuali di 720p untuk settingannya. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 214 fps. Bisa dibilang ini lancar jaya, karena gamenya terbilang ini ringan ya, masih mendapatkan di atas 200 fps di settingan rata kanan. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 59 fps. Hampir menyentuh di 60 fps, jadi bisa dibilang ini bagus. Di settingan rata kanan masih aman lah bermain game Dota 2. Lanjut ke Genshin Impact. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 57 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kiri, tapi di 1080p masih mendapatkan hampir di 60 fps di settingan low. Kalau semisal ingin di atasnya, silahkan setting ke very low sih untuk yang ini. Lanjut ke PES 2021. Settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 54 fps untuk rata-ratanya.
Terbilang masih aman lah untuk gamenya ini di settingan medium. Kalau pengen lebih lancar di atas 60 fps, silahkan ke setting low. Tapi ingat ya, untuk RAM-nya yang ada di sini menggunakan 3600 untuk kecepatannya, bukan di 3200. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal mendapatkan di 48 watt. Terbilang irit kalau yang ini masih di bawah 50 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja. Serta maksimal yang mendapatkan di 97 watt. Dalam posisi di gaming dan yang mentok paling tinggi di 97 watt. Terbilang ini irit di bawah 100 watt. Jadi baguslah menggunakan Ryzen 5 5600G dengan irit daya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5 jutaan, lebih tepatnya di 5,450, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini worth it lah. Serta untuk upgradable ke depannya. Yang dimana menggunakan power supply yang bagus yang bisa upgrade maupun upgrade ke RTX 4060. Ini masih sanggup. Serta part-part yang lainnya terbilang ini standar bagus. Dan juga menarik dari segi estetikanya berwarna putih ke biru cian. Seperti contoh yang ada di sini di harga di 5 jutaan aja. Dan intinya seperti itu, semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Serta tampilan yang keren seperti contoh yang ada di sini. Itu aja dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan juga nantikan video lainnya mengenai review papat PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.